Ada orang yang mencintai lewat kata, ada yang mencintai lewat kehadiran, dan ada momen ketika satu kalimat sederhana menjadi satu-satunya hal yang paling ingin didengar. Pertanyaannya bukan lagi apakah cinta itu ada, tapi apakah ia perlu diucapkan? Waktu seringkali berjalan paling pelan justru ketika seseorang menunggu satu kalimat yang tak kunjung diucapkan. Bukan karena kalimat itu rumit, tapi karena ia membawa beban keyakinan, harapan, dan rasa takut kehilangan. Dan di antara semua hal yang tak terucap di dunia ini, ada 3 kata yang paling sering disalahpahami. Adit adalah seseorang yang bekerja dari mana saja. Meja kerjanya bisa berpindah dari kamar, ruang tamu, hingga sudut kecil dekat jendela. Laptopnya menyala hampir setiap hari, bukan karena ambisi yang berisik, tapi karena ia menyukai ritme tenang dari pekerjaan yang bisa ia atur sendiri. Ia hidup dengan cara yang sederhana, menyimpan perasaan di tempat yang tidak mudah dilihat orang lain. Di sisi lain ada Nancy, seorang konten strategis yang hidupnya dipenuhi tenggat, metrik, dan kejelasan. Ia terbiasa menamai segala hal agar bisa diukur. Pekerjaannya mengajarkannya satu hal penting. Sesuatu yang tidak dikatakan, seringkali dianggap tidak ada. Mereka berpacaran tanpa drama besar. Tidak ada pertengkaran meledak-ledak. Tidak ada pergi sambil membanting pintu. Hubungan mereka berjalan seperti hari biasa. Tenang, stabil, dan terlihat baik-baik saja dari luar. Namun di balik itu, ada perbedaan kecil yang terus tumbuh diam-diam. Adit mencintai dengan cara hadir. Ia mengingat kebiasaan Nancy tanpa mencatatnya. Ia tahu jam berapa Nancy biasanya lelah, tahu kapan ia perlu ditemani tanpa diminta. Ia datang menjemput saat hujan tanpa merasa itu perlu dirayakan. Bagi Adit, cinta adalah sesuatu yang dilakukan, bukan diumumkan. Nancy mencintai dengan cara memastikan. Ia hidup di dunia yang menuntut kejelasan, dan tanpa sadar membawa kebutuhan itu ke dalam hubungannya. Baginya, rasa aman datang dari kata-kata yang diulang, dari kepastian yang ditegaskan. Ia tidak meragukan perhatian Adit, tapi ia sering bertanya-tanya apakah perhatian saja cukup. Hari-hari mereka berjalan dengan ritme yang sama, namun dengan harapan yang berbeda. Adit merasa hubungannya baik-baik saja. Nancy merasa ada ruang kosong yang belum terisi. Bukan karena kurang cinta, tapi karena cinta itu tidak pernah diberi nama. Perbedaan itu akhirnya mencapai titik lelah. Bukan ledakan, melainkan keheningan yang panjang. Nancy mulai menyadari bahwa ia sering menjadi satu-satunya yang menunggu konfirmasi, sementara Adit merasa bahwa perasaannya seharusnya sudah terbaca dari semua hal kecil yang ia lakukan. Adit tidak pernah bermaksud menahan kata-kata itu. Ia hanya percaya bahwa cinta yang sejati tidak perlu sering dibuktikan dengan suara. Namun tanpa ia sadari, diamnya telah menjadi jarak bagi seseorang yang hidup dari kejelasan. Suatu malam yang biasa saja, tanpa hujan, tanpa peristiwa besar, Adit duduk sendiri di depan laptop yang sudah lama mati. Untuk pertama kalinya, ia tidak bekerja. Ia memikirkan sesuatu yang selama ini ia anggap sepele. Ia menyadari bahwa caranya mencintai bukanlah satu-satunya cara yang benar. Bahwa apa yang terasa jelas baginya, bisa jadi kabur bagi orang lain. Ia tidak berubah menjadi orang yang pandai berkata-kata. Ia tidak tiba-tiba fasih merangkai kalimat manis. Namun ada satu keputusan kecil yang ia ambil. Ia akan belajar menerjemahkan perasaannya ke dalam bahasa yang dimengerti Nancy. Nancy, di sisi lain, mulai memahami sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bahwa selama ini ia dikelilingi oleh kehadiran yang konsisten. Bahwa rasa aman tidak selalu datang dari pengulangan kata, tapi dari seseorang yang tetap tinggal bahkan saat tidak diminta. Mereka tidak saling mengalah sepenuhnya. Mereka saling bergeser sedikit. Cukup untuk saling mendekat. Pada akhirnya, Adit mengucapkan kalimat itu. Tidak dengan lantang, tidak dengan percaya diri berlebihan. Ia mengucapkannya dengan cara yang canggung, hampir seperti seseorang yang sedang belajar bahasa baru. Namun justru karena itu, kata-kata tersebut terasa jujur. Tidak sering, tidak berlebihan, tapi nyata. Dan Nancy menerimanya bukan sebagai bukti, melainkan sebagai hadiah. Ia menyadari bahwa kalimat itu terasa begitu berarti justru karena tidak diucapkan setiap hari. Ia datang bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan. Hubungan mereka tidak berubah menjadi sempurna.
Mereka tetap berbeda. Adi tetap lebih banyak melakukan daripada mengatakan. Nancy tetap menyukai kejelasan. Namun kini mereka tahu bahwa cinta tidak selalu harus memilih antara dibuktikan atau dipercayai. Kadang cinta hanya perlu diterjemahkan. Dan di dunia yang penuh sudut pandang ini, mungkin yang paling menenangkan adalah menyadari bahwa seseorang bersedia belajar melihat dari arah yang berbeda, demi tetap berjalan di sisi yang sama.